صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh kerjasama antara KKG PAI Kecamatan Lembah-Bungkuk Kota Cirebon dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Nuraisah dari SDN Tirta Winaya 2 Kecamatan Lembah-Bungkuk Kota Cirebon. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita jumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1, materi keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Subtema memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan yang akan Ibu capai dari kalian semua melalui tayangan video, gambar, dan PowerPoint, kalian dapat menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Yang kedua, kalian dapat meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dengan baik. Nah, anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Duduk yang rapih ya. Yuk kita mulai baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak, sebelum belajar tak lupa Ibu sampaikan kita harus senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, baik itu kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan. Dan tak lupa Ibu mengingatkan kalian semua untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Dengan cara yang pertama memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mengapa disebut dengan tahun Gajah? Karena ketika itu Raja Braha datang ke Mekah bersama bala tentaranya dengan menunggang gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Atas kuasa Allah, Raja Braha beserta bala tentaranya hancur lebur dengan dikirimnya burung ababil yang membawa batu dari neraka. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya 4 bulan. Dan sang ibu wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib dan meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Ketika Nabi Muhammad berumur 14 tahun, Nabi diajak ke negeri Sam untuk berdagang. Ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta Bukhaira.
pendeta ini memberitahukan kepada pamannya bahwa kelak Nabi Muhammad akan menjadi seorang nabi dan rasul sedunia. Akhirnya Abu Thalib pulang kembali ke Mekah untuk menjaga Nabi Muhammad. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah melakukan maksiat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya oleh masyarakat Mekah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad melakukan bertahanus di Gua Hiro yang dikenal dengan Jabal Nur. Nabi Muhammad berdiam diri untuk menjalankan ibadah dan memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ketika itu datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan wahyu ini menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad kelak akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Beliau dimakamkan di Madinah. Kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sejak usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dan pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad meninggal dunia. Perilaku yang patut kita teladani dari Nabi Muhammad SAW diantaranya: 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Menyayangi orang yang lebih muda. Yang 3. Berperilaku sopan dan santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan membacakan evaluasi yang nanti kalian tulis di buku tulis dan dikumpulkan pada guru agamanya masing-masing ya. Soal yang pertama, kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Soal yang kedua, pada usia berapakah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Yang ketiga, perilaku apakah yang patut kita teladani dari Nabi Muhammad SAW? Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga dalam pembelajaran pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat baik kepada diri ibu maupun kepada kalian semua. Terima kasih. Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.